Pernikahan yang sudah berjalan selama 6 tahun itu akhirnya harus kandas dikarenakan masalah yang berasal dari keluarga besar Zai sendiri. Kita sebut seperti itu. Intinya, istri Zai lebih memilih pisah atau cerai setelah sekian tahun diam dan selalu mengalah diperlakukan layaknya orang asing di rumah sang mertua. Zai sedikit pun tak menyalahkan keputusan istrinya untuk pergi. Namun yang ia sesali adalah ketidaktegasannya dalam membela sang istri di hadapan keluarga besarnya. Dan hari itu adalah hari di mana semuanya sudah berakhir. Ia tak bisa lagi berbuat apa-apa selain menuruti keinginan sang istri untuk berpisah. Singkatnya, setelah melewati proses perceraian yang benar-benar membuatnya stres, kini ia sudah resmi menyandang status barunya sebagai duda satu anak pada usia 28 tahun. Zai nampak murung. Saat itu ia tengah duduk di dalam sebuah bis yang menuju ke Kalimantan Tengah. Matanya menatap pepohonan karet yang berbaris di sepanjang jalan. Pikirannya melayang jauh, mengingat kenangan-kenangan indah yang pernah ia lalui bersama anak dan istrinya dulu. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan kalian? Isaknya dalam diam. Sesekali, pemuda yang duduk di sebelah Zai nampak melirik ke arahnya. Saat bis berhenti untuk beristirahat, Zai sama sekali tak bergeming dari atas kursinya. Ia hanya menatap orang-orang yang menggunakan waktu istirahat itu untuk makan ataupun buang air di toilet umum. "Tujuanmu kemana, nak?" Tanya seorang bapak-bapak berpakaian necis dengan logat Dayaknya yang khas. Meski beliau sudah menggunakan bahasa Banjar kala itu. Saya sendiri pun tidak tahu tujuan saya kemana," jawab Zai dengan suara yang sedikit serak. "Wah, tidak mungkinlah kalau tidak ada tujuan," ujar si bapak sebelum melanjutkan langkahnya menuju ke bangku depan. Si Zai tak terlalu menanggapi ocehan orang tersebut. Lalu kemudian ia mulai melanjutkan lamunannya. Sampai satu persatu, penumpang yang tadinya turun sudah kembali naik ke dalam bis. Tak terasa malam lewat begitu cepatnya. Pagi pun tiba. Sudah memasuki area terminal Muara Teweh. Zai keluar. Matanya tertuju pada salah satu ODGJ yang sedang berbicara sendiri di salah satu sudut terminal. Beberapa tukang ojek yang mencari penumpang nampak berebut menanyakan tujuan pada setiap penumpang bis yang turun. Pelabuhan kah? Mau kemana, Cil?" Suara-suara mereka terdengar berucau, suara yang dibuat bersama-sama. "Pak ojek, saya mau ke pelabuhan," panggil Zai. Dan 4 orang tukang ojek langsung datang menghampirinya. Zai menatap satu persatu orang tersebut, lalu kemudian memilih yang paling tua di antara semuanya. Wajah bapak-bapak tukang ojek itu tampak sumringah. Beliau lalu berlari-lari kecil menuju ke arah motornya terparkir. Ketika berada di atas motor, bapak-bapak itu mulai mengajak Zai untuk mengobrol. "Mau kemana, Dek?" Mau ke tempat yang tenang, Pak. Ingin menjernihkan sedikit pikiran saya yang sedang keruh," jawab Zai seadanya. Bapak-bapak tukang ojek pun terdiam. Kira-kira Bapak tahu tidak hutan yang bisa didatangi, yang juga nyaman untuk menyendiri?" tanya Zai. "Wah, kalau untuk hutannya di sini banyak sekali hutan, Dek. Tapi tidak semuanya yang bisa dimasuki sembarangan." "Oh, tentu, Pak. Saya sendiri pun hanya ingin di pinggir-pinggir hutan saja, tidak sampai masuk ke dalam." "Kalau begitu nanti sama orang mesin motornya adik bilang saja ingin ke desa B." Mesin motor adalah perahu yang digunakan untuk
berlayar dari desa ke desa, mengitari sungai-sungai Kalimantan. Bapak-bapak itu pun melanjutkan. Nah, dari desa B itu nanti nyebrang lagi, lalu naik ke atas ikut angkutan batu bara, semacam truk pulpo, truk-truk besar itu, ikut di situ aja. Lah, nanti adik bilang sama supirnya untuk singgah di simpang jalan desa P ya. Lalu adik jalan kaki saja selama beberapa jam melalui jalur kiri, jangan lewat kanan, karena jalur kanan itu ke arah masuk desa. Kalau jalur kiri itu arah hutan. Nah, setelah itu adik akan menemukan hutan yang bagus. Tapi saya sendiri belum pernah ke sana, melainkan hanya dapat info dari teman-teman yang mencari madu di hutan sekitar sana, kata bapak-bapak itu. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di pelabuhan. Wah, terima kasih infonya ya Pak, ucap Zai seraya memberikan uang 50 ribuan pada bapak tersebut. Kebanyakan dek, ongkosnya cuma 20 ribu saja. Tidak usah Pak, simpan saja kembaliannya buat bapak, ucap Zai sambil tersenyum. Setelah membeli beberapa bahan makanan dan sekardus mie instan, Zai naik ke atas mesin motor berwarna biru oren berlukiskan naga air tersebut. Sesekali Zai mencuri-curi pandang pada pasangan suami istri yang nampak sangat bahagia bercanda dengan anak laki-lakinya yang kira-kira saat itu berusia sekitar 4 tahunan lebih. Zai membayangkan kalau itu adalah dia dan anak istrinya. Namun, ketika ia tersadar dari lamunan, ia kembali pada kenyataan yang pahit. Ketika mesin motor sudah mulai jalan, anak kecil laki-laki itu entah kenapa tiba-tiba mendatangi Zai dan mengambil satu bungkus roti miliknya. Sang ibu bergegas menangkap tangan anaknya. Namun Zai mencegah. Biarkan saja, tidak apa-apa, sini dek, ambil rotinya, ucap Zai tersenyum menatap anak laki-laki itu. Bilang terima kasih dulu sama omnya, ujar sang ayah menunjuk ke arah Zai. Makasih om, kata anak kecil itu. Zai mengangguk sembari melebarkan senyumnya. Hatinya tiba-tiba merasa sangat rindu pada anaknya. Mesin motor merapat di sebuah lanting di desa pinggiran Sungai Barito. Beberapa penumpang terlihat turun, termasuk pasangan suami istri yang membawa anak laki-laki tadi. Zai melambaikan tangan ke arah si anak kecil yang juga membalas lambaiannya. Ini desa apa Pak? Tanya Zai. Memangnya kamu mau kemana? Ujar bapak-bapak itu balik bertanya. Mau ke desa B Pak, jawab Zai. Oh, mau ke B. Ya, masih setengah jam lagi dari sini. Lebih baik kamu katakan dulu tujuanmu sama yang nyupir mesin motor ini. Soalnya ini mesin motornya terus ke Puruk Cahu, ujar bapak-bapak itu nyaris tanpa senyum di wajahnya. Namun perkataannya terdengar cukup ramah. Mendengar itu, membuat Zai lantas bergegas menemui si penyupir mesin motor. Setelah itu, barulah ia lega dan duduk kembali di dekat tasnya. Bapak-bapak tadi nampak sudah bersiap-siap merapikan barang bawaannya ketika ujung desa lain mulai terlihat ke depan. Hari sudah menjelang malam ketika Zai sudah sampai di persimpangan jalan desa P. Zai sedikit kebingungan karena di tempat itu sinyal HP-nya benar-benar hilang. Dan walaupun jam di HP-nya sudah menunjukkan pukul 6 lebih, namun tak terdengar suara azan sama sekali. Zai berjalan di tengah gelapnya malam dengan hanya ditemani sebatang senter yang nyalanya pun sudah kian meredup karena tadi ia lupa untuk mengganti baterai yang baru. Tiba-tiba terdengar suara motor dari arah belakang diiringi dengan lampu yang menyorot ke arah Zai. Jere hamo iko? Mereka bertanya dalam bahasa Dayak Murung. Maaf Pak, saya tidak mengerti, jawab Zai sambil tersenyum. Oh, mau kemana kamu? Ulang orang tersebut bertanya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saya mau ke hutan Mas.
Dua orang laki-laki yang masing-masing memakai senter di kepalanya itu nampak mengerutkan kening mereka. "Malam-malam begini kamu mau ke hutan?" tanyanya lagi memastikan. Sebenarnya tidak juga, Pak, karena malam dan saya juga tidak ada tujuan. Jadinya ya saya jalan saja sambil mencari-cari sungai buat masak mie." "Kalau begitu kamu ikut kami saja untuk beristirahat, dan kamu bisa melanjutkan perjalananmu besok hari." Karena merasa itu sebuah kesempatan bagus, Zai pun tak menyia-nyiakan tawaran kedua orang itu. Mereka pun bertiga berboncengan lalu melanjutkan perjalanan menuju desa. Di tengah perjalanan, Zai melihat simpang ke jalur kiri seperti yang dikatakan oleh bapak-bapak tukang ojek tersebut. Dan sekitar 20 menit masuk ke jalur kanan, mereka pun sampai di sebuah desa. Motor Honda Karisma itu memasuki sebuah halaman rumah yang banyak sekali terdapat anjingnya. Beberapa di antaranya menyala menggonggong ke arah Zai, membuat ia sedikit takut dan kakinya gemetar. "Gong, hus, hus, hus," ujar orang itu sembari menunjuk ke arah anjing besar berwarna hitam yang kemudian langsung duduk. Beberapa orang yang berada di dalam rumah itu nampak keluar semua dan menatap lekat ke arah Zai. Biasa terjadi jika orang-orang desa di pedalaman itu melihat orang-orang baru masuk ke desanya. Zai sedikit kikuk diperhatikan seperti itu. "Maafkan ya nak kalau anjing-anjing kami ini tadi mengganggumu." Tidak apa-apa, Pak. Saya tadi cuma kaget," jawab Zai. Setelah diajak mandi dan bebersih, Zai pun disuguhi kopi dan singkong bakar yang masih hangat. Tapi dari gelasnya nampak sangat berbeda dengan yang digunakan orang-orang di rumah tersebut. "Maaf sebelumnya nak, bukan maksud kami membedakan. Tapi ini gelasnya dan peralatannya yang lain pun memang khusus untuk saudara-saudara yang masih muslim. Jadi tidak dicampur dengan yang kami pakai sehari-hari. Karena kami tahu kalau anak ini adalah orang muslim. Jadi kami harus memperlakukanmu sesuai agamamu. Karena gelas dan piring-piring yang kami pakai semuanya sudah bekas babi," ujar ibu-ibu yang cukup berumur itu terdengar sangat ramah. "Saya tidak masalah, Bu. Sudah diterima di sini saja. Saya sudah sangat berterima kasih," ucap Zai. "Kami tidak akan membiarkan seseorang tidur di jalanan, nak. Sementara kami masih punya rumah. Ayo, silakan dimakan, nak." Keesokan harinya, ketika Zai dan penghuni rumah itu baru selesai sarapan, tiba-tiba datang seorang anak laki-laki berusia 14 tahunan. Wajahnya tampak tegang. "Ongko Ihus matoy. Orang tua Ihus mati, meninggal," ujarnya terengah-engah. Wajah orang-orang yang berada di rumah itu juga ikut menegang. Zai yang tak tahu apa-apa itu pun merasa bingung. Ditambah lagi ia tak mengerti sama sekali arti perkataan anak itu. "Sebaiknya kamu jangan kemana-mana dulu, nak. Karena Ongko, orang tua itu sudah mati. Dia pasti bangkit," ujar lelaki itu pada Zai. Namun ia tak menjelaskan siapa orang tua yang dimaksudkan tersebut. Zai yang tak tahu apa-apa, ditambah lagi bingung dengan apa yang dimaksud oleh orang-orang tersebut, akhirnya tetap memutuskan untuk pamit dan meneruskan kembali perjalanannya meski sudah ditahan oleh ibu-ibu tua pemilik rumah itu. Setengah jam lebih ia berjalan menuju ke simpang jalur kiri. Dan ketika ia sampai di pinggiran hutan, ia terlebih dahulu duduk untuk beristirahat. Dan 3 orang laki-laki muncul dari dalam hutan. Mereka menghampiri Zai yang tengah duduk. "Mau kemana?" tanya salah satu dari mereka. "Ke hutan, Pak," jawab Zai. "Mau cari apa, nak?" Tidak mencari apa-apa, Pak," jawab Zai singkat, berharap mereka berhenti bertanya. "Kalau bapak-bapak sendiri habis mencari apa, Pak?" "Oh, kami mencari madu liar, nak.
Untuk dijual lagi sama orang-orang perusahaan dan sebagian dipasarkan, jawab yang lainnya. Zai pun mengangguk. Tapi bapak-bapak kok tidak ada bekas sengatan lebah? Ah, ini trik biasa, nak. Kalau kami mencari madu, tidak akan digigit lebah. Walaupun ibaratnya kami telanjang naik ke atas pohon. Tidak semua orang bisa, tapi bisa hanya dengan menggigit daun saja. Lebah-lebah itu tidak akan menggigit kami. Hus, apa kalian ini? Tidak semudah yang dua orang ini bicarakan, nak. Tidak semudah. Kami ini ada doa-doa khususnya agar tidak digigit lebah, ujar bapak-bapak yang lebih tua. Zai pun mengangguk. Mereka kemudian melanjutkan obrolan panjang sembari merehatkan badan yang sudah basah oleh keringat. Saya lihat dari wajah anak ini sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Kalau memang sedang banyak pikiran, lebih baik jangan masuk ke hutan dulu, nak. Takutnya nanti terjadi sesuatu kepadamu, ujar bapak-bapak yang lebih tua. Zai tersenyum menanggapi perkataan si bapak. Saya akan berhati-hati, Pak. Oh ya, kalau kamu mau mendirikan tenda, sebaiknya jangan di dekat batu besar yang bentuknya mirip telunjuk raksasa itu ya, nak. Pesan si bapak tua sebelum mereka pergi meninggalkan Zai sendirian. Setelah sekian menit kepergian orang-orang itu, akhirnya Zai pun melanjutkan perjalanan. Pikirannya terasa tenang ketika mulai memasuki area hutan liar tersebut. Ia terus berjalan menyusuri hutan di antara pepohonan yang menjulang tinggi dan rimbun. Tak terasa, Zai semakin masuk ke dalam hutan. Langkahnya terhenti ketika ia sudah sampai di daerah yang tanahnya lumayan datar dan bagus untuk mendirikan tenda. Setelah membersihkan di sekitaran tempat itu dari ranting-ranting dan semak berduri, Zai pun mendirikan tendanya. Lalu kemudian berjalan ke arah sungai kecil yang airnya nampak sangat jernih. Ia mengambil sebotol besar untuk memasak mie. Malam pun tiba. Angin berhembus sangat kencang malam itu. Dari atas pepohonan terdengar suara retakan kayu-kayu akibat angin yang mampu membuat Zai keluar dari tendanya. Yang ia takutkan saat itu adalah sebuah cabang pohon besar yang jatuh menimpa tendanya. Ia mengarahkan senternya satu persatu ke arah pohon-pohon besar yang ada di sekitar tempat itu. Angin berhembus sangat kencang, dan lagi-lagi terdengar suara kreot-kreot dari atas pohon. Dan setelah 3 jam berada di dalam ketegangan, akhirnya Zai pun bisa bernafas lega, karena angin ribut sudah berhenti, berganti dengan gerimis-gerimis yang membuatnya seketika menjadi mengantuk. Namun, baru saja ia terlelap dalam bualan mimpi, Zai dikagetkan dengan suara teriakan melengking yang terdengar sangat dekat dengannya. Zai terbangun. Jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Setelah menunggu beberapa saat dengan perasaan yang tak enak, Zai menghela nafas lega. Mungkin tadi aku bermimpi, batinnya. Lalu kemudian setelah berpikir demikian, Zai pun kembali melanjutkan tidurnya. Tapi aneh, lagi-lagi ketika ia mulai terlelap, suara teriakan wanita yang melengking itu terdengar kembali. Kali ini suaranya lebih jelas, diikuti dengan tendanya yang seperti didorong-dorong dari luar. Heh, apaan itu? Zai bergegas meraih senternya, lalu keluar dari tenda. Ia mengarahkan sorotan cahaya senternya ke segala arah. Sekelebat bayangan hitam terlihat berlari ke belakang pohon besar. Namun, saat Zai ingin menghampiri bayangan yang ia lihat itu, punggungnya terkena jatuhan ranting. Untung saja ranting tersebut hanya sebesar lengan bayi, jadi tidak menimbulkan luka yang serius di punggungnya.
Merasa tak nyaman dengan keadaan itu, Zai lantas kembali masuk ke tenda. Kali ini ia cuma duduk dan tak berani untuk melanjutkan tidurnya. Suara yang mirip seperti seseorang tengah menyeret sesuatu beberapa kali terdengar di sekitar tenda, diiringi dengan suara-suara gembreneng atau garunuman, mirip seperti orang-orang yang mengobrol, namun tidak terdengar jelas apa yang dibicarakan. Lalu kemudian suara-suara itu menghilang ketika angin mulai berhembus kencang. Suara krayot dahan pepohonan yang bergesekan menimbulkan perasaan aneh pada Zai. Niat yang semulanya dia ingin menenangkan pikiran malah harus dibuat cemas. Takut dan rasa khawatir yang berlebih akibat kejadian malam itu. Saya izin nginap semalam saja. Besok saya berjanji akan pulang, ucap Zai. Tapi tak ada respon. Tentu saja tak ada respon, karena saat itu ia hanya seorang diri di tengah hutan lebat tersebut. Malam itu terasa berjalan dengan sangat lambat. Belum lagi gangguan-gangguan itu mulai terasa semakin menjadi saat tengah malam. Bahkan ketika Zai baru saja berbicara, ia melihat tepat di atasnya ada kuku-kuku yang sangat panjang. Tetapi ketika disoroti dengan senter, ia tak lagi melihat apa-apa. Menjelang pagi, barulah Zai bisa tertidur. Tapi itu pun tidak berlangsung lama, karena kemudian ia terbangun oleh suara-suara riuh monyet-monyet hutan yang sedang mencari makan. Kepala Zai terasa berat dan sedikit sakit karena hampir semalam menahan kantuk. Ia membuat susu hangat, juga tak lupa merebus mie instan untuk sarapan. Setelah itu ia membereskan peralatan dan tendanya. Ia bermaksud untuk segera pulang. Tidak jauh dari bekas tendanya itu, Zai menemukan batu besar seperti yang dikatakan oleh bapak-bapak pencari madu di hutan kemarin. Kenapa aku baru melihat batu ini di sini ya? Gumam Zai dalam hatinya. Padahal seingatnya kemarin ia tak melihat adanya batu di tempat itu. Setelah beberapa lama berjalan menyusuri jalanan yang sudah ia beri tanda kemarin, namun Zai seperti berjalan tanpa ujung dan hanya berputar-putar di tempat yang sama. Dan itu sudah terjadi lebih dari 3 kali. Zai mulai putus asa. Apalagi hari sudah berlalu sangat cepat. Gelap sudah hampir mengambil alih. Akhirnya, mau tidak mau, Zai terpaksa harus mendirikan tenda di dekat batu besar tersebut. Setelah selesai dengan tendanya, ia lantas merebahkan tubuhnya yang sudah sangat letih itu di atas alas di dalam tenda. Dalam sekejap saja, Zai tertidur dengan lelapnya. Tanpa ia sadari, matahari benar-benar telah tenggelam. Awal yang aneh. Namun, ketika waktu sudah mencapai tengah malam, angin dingin berhembus menerbangkan bau pandan yang sangat menyengat. Tidak hanya sampai di situ, teror terus berlanjut. Sebuah ranting yang cukup besar dengan ujung yang runcing terjatuh tepat mengenai tenda dan hampir saja membuat Zai terluka jika ia tidak membalikkan badannya untuk mengambil senter. Akibat ranting itu, kini tenda Zai rusak parah, sehingga membuat Zai terpaksa harus keluar. Untuk beberapa saat, Zai mengarahkan cahaya senternya ke segala arah untuk memastikan ia dalam keadaan aman dari hewan buas. Tapi anehnya, ada sebatang pohon yang dahannya terus bergoyang-goyang dan terlihat aneh dibandingkan pohon-pohon lainnya yang tidak bergerak. Jelas, gerakannya itu bukan karena angin. Angin dingin berhembus pelan-pelan, menerbangkan aroma pandan dan timbakau ampanan, atau tembakau lintingan kalau tidak salah. Tembakau itu begitu menyengat, sampai Zai berpikir bahwa itu adalah aroma tembakau dari orang lain yang berada di sana. Namun tentu itu salah, karena biasanya bau pudak atau pandan
ataupun tembakau linting di area hutan itu merupakan pertanda dari adanya makhluk halus, atau yang biasa orang Kalimantan atau orang Dayak sebut kambe atau hantu. Merasa yakin dengan pikirannya bahwa itu manusia, Zai akhirnya mengambil tasnya lalu berjalan mengikuti arah aroma tembakau itu berasal. Namun, lama-kelamaan ia berjalan, aroma tembakau itu kian menipis hingga akhirnya menghilang di udara malam yang semakin dingin. Di tengah gelapnya malam, Zai berusaha mencari jalan kembali ke tendanya. Tubuhnya sudah menggigil karena rasa dingin yang menusuk ke dalam tulang. Brak! Kakinya tersandung akar pohon dan tubuhnya jatuh tepat di atas tanah yang menyerupai gundukan. Zai meringis. Luka di kakinya tak seberapa dibanding rasa takutnya kala itu. Lagi-lagi, aroma aneh muncul. Kali ini ia mencium bau kencur yang sangat menyengat. Mungkin para teman-teman yang sudah sering masuk keluar hutan tentu bisa tahu arti bau kencur ini. Ini adalah tanda-tandanya bau kuntilanak. Diiringi suara tawa wanita yang kadang-kadang terdengar dekat dan kadang-kadang terdengar jauh. Merasa tidak aman, Zai lari sekuat tenaganya dengan menyeret kakinya yang cedera menjauhi tempat itu. Namun beberapa saat kemudian Zai kembali terjatuh. Zai berdiri. Ia berteriak keras menantang makhluk yang tertawa di balik kegelapan malam tersebut. "Keluar kau! Kalau berani, keluar! Aku tak takut!" teriak Zai yang sudah merasa lelah dan putus asa. Dahan-dahan pepohonan itu bergoyang-goyang. Sekelebat bayangan berwarna merah melintas dari atas pepohonan yang lain. Zai memejamkan mata, seolah-olah sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi padanya. Tapi setelah menunggu beberapa saat, tak terjadi apapun pada dirinya malam itu. Makhluk itu tidak benar-benar ingin membunuhnya. Mungkin makhluk itu juga tak ingin memakan hati manusia seperti dirinya yang sudah putus asa dan penuh penyesalan itu. Zai menarik nafas panjang. Lalu ia kembali berjalan mencari arah tendanya berada. Zai terbaring di atas semak-semak yang dipenuhi ranting-ranting pohon. Ia tertidur di penghujung malam hingga pagi menjelang. Kicauan burung-burung hutan membangunkan Zai. Wajahnya pucat dan di bagian kaki serta tubuhnya dipenuhi lintah. Zai mengambil ranting yang cukup kuat untuk membuang binatang penghisap darah yang berada di tubuh dan kakinya itu. Harap-harap tak ada yang masuk melalui telinga ataupun lubang-lubang yang tak bisa disebutkan. Tubuhnya lemas. Niat awal yang ingin menjernihkan pikiran kini malah harus terjebak dalam situasi seperti itu. Ketika Zai berdiri dan menyadarkan pandangan, rupa-rupanya tendanya yang sudah rusak ditimpa ranting pohon besar itu berada tepat beberapa meter darinya saat itu. Tapi anehnya, tadi malam ia sama sekali tak melihat tendanya di sekitar tempat tersebut. Zai tak berpikir itu hal aneh lagi, karena memang kejadian-kejadian yang ia alami selama berada di situ sangat aneh dan tak masuk akal, tapi nyata terjadi padanya. Dengan sisa-sisa tenaganya yang tersisa, Zai masuk ke dalam tenda dan mencari mie instannya untuk dimasak, karena saat itu ia benar-benar kelaparan. Namun alangkah terkejutnya ia ketika mendapati mie itu sudah menghilang dan hanya menyisakan remah-remahnya saja, yang mungkin hewan-hewan liar seperti monyet dan kawan-kawannya sudah menyerbu makanan-makanan tersebut. Teriaknya putus asa. Akhirnya Zai pergi ke sungai yang kemarin airnya ia ambil untuk memasak mie. Ia minum sampai perutnya kembung. Tapi kenyang air tentu tidak bertahan lama. Zai tetap merasa lapar, sehingga ia memutuskan untuk memakan buah-buahan yang tumbuh di pinggiran sungai. Buah-buah itu tidak terlalu enak, rasanya kecut dan pahit. Dan tiba-tiba saja ia melihat kehadiran istri dan anaknya di sana. Zai menyentuh mereka,
Lalu anak dan istrinya itu mengatakan tentang ketidakberanian Zai untuk mempertahankan hubungan mereka. Istrinya benar-benar marah dan menyalahkan atas perceraian mereka. Zai terisak, ia menangis terseduh-seduh. Beralih keluar hutan, ketiga orang bapak-bapak pencari madu itu rupanya kembali masuk ke dalam hutan setelah mengantar madu liar hasil panennya ke rumah. Mereka merasa khawatir dengan keadaan Zai yang merupakan orang asing di tempat tersebut. Apalagi di desa ada orang yang baru meninggal, yang merupakan pantang masuk ke hutan, apalagi sampai bermalam bila ada yang meninggal di desa. Mereka bertiga terus berjalan mengikuti arah yang diberi tanda oleh Zai sebelumnya. Pasti dia tidak sadar kalau sudah masuk ke area batu itu, ujar bapak-bapak yang lebih muda, yang langsung ditanggapi dengan anggukan kedua temannya. Mau tak mau, mereka bertiga harus ikut masuk ke area batu tersebut yang dipercaya merupakan area perumahan gaib dari ratusan makhluk halus penunggu hutan. Dan batu itu merupakan simbol atau patok wilayah kekuasaan mereka, yang bila kita masuki, berarti kita berada di dalam wilayah mereka. Dan benar saja, saat ketiga bapak-bapak itu sampai di sana, mereka menemukan tenda Zai yang sudah rusak. Dan mereka belum bisa bernafas lega begitu mengetahui Zai tidak berada di dalamnya. Bapak-bapak itu terus mengitari area tersebut dengan mulut yang tak berhenti berkomat-kamit membaca mantra atau doa. Sampai akhirnya mereka tiba di dekat sungai dan melihat Zai sudah seperti orang gila. Ia memeluk pohon dan terus memohon agar pohon itu tidak pergi meninggalkannya. Jangan dong, itu istri saya, sayang, sini sayang, ujar Zai meronta seraya menunjuk ke arah pohon yang tadi ia peluk. Lain segala bini ikam tuna, itu bukan istrimu, ujar bapak-bapak yang paling tua sembari menarik keras tangan Zai. Zai terus meraung, berteriak histeris sambil menunjuk-nunjuk ke arah pohon yang ia kira istrinya tersebut. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya berhasil membawa Zai keluar dari area hutan. Setelah sebelumnya membuat janji di dekat batu itu kalau mereka akan kembali lagi ke sana dengan membawa makanan. Hampir seminggu sudah keadaan Zai yang seperti orang gila tersebut, hingga akhirnya dia berangsur-angsur pulih setelah warga setempat membuatkan makanan dan mengantarnya ke area batu atau areanya makhluk halus itu. Setelah lebih dari seminggu kabur dari rumah, akhirnya Zai kembali. Namun, kini sosoknya jauh lebih tegas dibanding sebelumnya. Ia memutuskan untuk tinggal menyendiri jauh dari orang tuanya dan memilih untuk rujuk kembali bersama istrinya. Meski begitu, bagi Zai, pengalaman solo campingnya itu tak akan pernah bisa ia lupakan. Bahkan sampai saat ini, bila ia mencium aroma pandan, tembakau, ataupun kencur, Zai selalu ingat akan kejadian-kejadian mengerikan di waktu itu.